Wait, mantap. Selamat malam Tribuners. Selamat datang kembali dalam acara kebanggaan kita bersama. Satu lagu dari Ambon. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Ya, narasumber sangat kooperatif ya memang untuk diajak kerjasama. So, Tribuners bagi yang sudah melihat informasi di sosial media kita ya untuk info hari ini satu lagu dari Ambon kita kedatangan teman-teman dari. Sebentar, narasumber lagi bisik-bisik. Sudah bisa dilanjutkan, teman-teman? Oke, siap. Tamu kita malam ini adalah teman-teman dari Tifa Boyratan Musical Act, betul? Oke, jadi tanpa banyak basa-basi, ini terlalu banyak wajah yang dipaksakan masuk frame di sini. Ya biasa, satu mau narsis, yang lain juga ikut begitu. Jadi mau tidak mau ya semua harus ada. Apa kabar nih teman-teman? Baik, iya itu jawabannya sangat template ya. Di setiap dipertanyakan pas jawabannya baik, good ya itu global sekali Anda. Oke, tanpa banyak basa-basi kita akan mau mencoba untuk berkenalan dulu nih. Pasti Tribuners banyak yang masih bingung Boyratan Musical Act ini apa? Ini sebenarnya gabungan dari bukan gabungan ya, kolaborasi dari beberapa musisi, pegiat musik hingga terjadilah Tifa Boyratan Musical Act ini. Mungkin dari yang paling muda dulu lah sebelah pojok sana, mungkin bisa diperkenalkan namanya Kak. Masih anak SMA ini. Back sound dong, Beta Revelino Berry. Makanan kesukaan. Teman-teman dengan teman-teman pegiat musik hip hop, dengan kawan-kawan dari Sanggar Boyratan. Ini ada juga sutradaranya, produser dari kerja ini, Kremarios. Berikut ada Ian Latuprisa. Halo. Silakan kawan-kawan dari Dilanjutkan. Boyratan. Silakan Pak Nano jelaskan. Oke, kami dari sini dari Boyratan. Sanggar Boyratan ya? Ya, Sanggar Boyratan. Saya di sini Triksano Siloi, pemain musik juga dari Tifa Boyratan. Di samping kiri saya ada Angga, saya juga pemain Tifa dari Sanggar Boyratan. Saya Henry, saya pemain Tifa dari Sanggar Boyratan. Dan saya Bebeto dari Sanggar Boyratan juga pemain Tifa. Oke. Jadi ada Nano, Angga, Henry dan Beto. Beto. Oke, jadi untuk ini kita agak ribet ya, banyak begini ya. Sebenarnya agak ini ya, susah juga ini. Host ini naik gaji harusnya nih. Jadi teman-teman ini Tribuners kalau dilihat di layar kaca kalian itu 4 orang sebelah sini nih adalah teman-teman dari Sanggar Boyratan. Ada Nano, ada Angga, ada Hendrik sama ada Beto. Mereka adalah pemain Tifa. Sementara kakak-kakak 3 yang lipat tangan di sofa sebelah sana itu dan sekarang memegang siku adalah 3 musisi rap yang sudah lama sebenarnya berkecimpung dan produktif sekali mereka. Masam bro. Kita flashback sedikit mungkin dari teman-teman musisi rap. Ada KKB yang dulu bersama-sama dengan Molucca Hip Hop Community. Kemudian ada juga Krimi dengan apa Krimi dulu ya, solo karir dia sebenarnya, Mas Soso di segala grup, kemudian menciptakan bencana, perpecahan, dan kemudian keluar melanjutkan karirnya kembali sebagai seorang produser. Public enemy. Ya. Public enemy, setuju. Kemudian ada Ibets, salah satu pentolan dari Mix Plan Family yang top dengan lagu, tidak ada lagu mereka yang top ternyata. Tidak ada. Oke. Jadi mungkin untuk yang pertama nih, boleh siapa yang mau menceritakan ini kejadiannya bisa bertemu Sanggar, Tifa, rap, bagaimana bisa awal bertemunya tuh di apa? Emang sebelumnya adalah bertemankah, berkawankah, atau ketemu di event kah, atau gimana nih? Ada yang mau menjelaskan? Mungkin Kalau dari kami sih gimana ya? Kalau dari kami sendiri, kalau dari yang hip hop ini yang rap, itu kita kan udah kenal dari lama kan. Oh ya, untuk yang bertiga memang udah kenal kita lama. udah kenal lama. Terus koneksi kan. Terus ditelepon bisa gak gabung di project ini kayak gitu kan. Terus waktu kita gabung itu meeting sebelum project ini dimulai, itu ada tim dari Boyratan juga. Oh, tanpa sengaja ternyata di calling dari penyedia projectnya, boleh di-spill namanya? Tifa Boyratan.
Bukan yang pertama kali calling siapa nih? Oh ya pertama kali calling. Siapa yang waktu itu di calling? Oh, waktu itu proyeknya itu saya sendiri nggak tahu kan. Nah, Oke. tapi Krimi yang menghubungi saya. Oh, Krimi yang menghubungi. pertamanya. Oke. Oh ya, jadi ceritanya tambahan. Oke. Jadi ceritanya tuh dari Agak Ambon. dekat, Bung. Dari Ambon kita kan masuk untuk ikut VT dalam musik. VT Tahun dalam musik berapa tuh tahun 2021. 2021. Ya, jadi Ambon sudah ikut yang kedua kali. Yang pertama tahun sebelumnya itu Kai Hulu, terus yang kedua rencananya kita teman-teman hip hop dan teman-teman Boy Ratan. Terus pas di calling ditanya mau rap dan Tiffany kayak bagaimana. Terus dipanggil nama-nama yang dilihat dalam list, akhirnya terkumpullah beberapa yang hari ini juga nggak bisa datang. Jadi sebenarnya talent-talent yang memang ada saat ini dari project pertama itu dari apa tadi yang VT apa itu? VT dalam musik, VT dalam musik itu Hari Musik Dunia. Hari Musik Dunia itu bahasa apa ya? Spanyol ya? Ya. Polandia. Anda ragu-ragu ya untuk ngejokes ya. Ragu-ragu sekali Anda seperti menjaga image gitu. Iya, takut salah saya. Gaji dipotong, Pak. Jadi ini maksudnya adalah hasil kurasi kah atau memang Ya, hasil kurasi. Oke. Karena materi yang akan dibuat itu berbahasa Inggris. oh jadi yang tidak tahu bahasa Inggris biar rap jago tapi cabut. Ya, Gitu. Kalau- Padahal di Ambon banyak yang jago rap tapi tidak jago bahasa Inggris. terus Ada yang jago bahasa Inggris tapi Iya. tidak jago rap. Jadi ceritanya sebelum panggil teman-teman, jadi saya dipanggil dulu di Amo buat apa nih musiknya. Dari Ambon Iya. Music Office. Iya, Oh, Ambon kita tepuk Music tangan dulu Office. untuk teman-teman yang berjuang di Ambon Music Office. Oke. Saya jelaskan musiknya nanti mau dibawakan bagaimana. Terus kan masih buta nih Tifa Boy Ratan, ritmenya bagaimana. Jadi pada saat dibuat itu saya masih gunakan ritme yang saya tahu. Terus jelaskan buat Amon, oh ya gini nanti dikasih masukan. Nah, pada saat nanti berproses, nanti ada proses recording, nanti ada di sebelah sana ada teman sound engineer kita. Nah, baru nanti proses recordingnya di Sanggar Boy Ratan. Oh gitu. Oke, kita hold dulu di proses recording. Mungkin itu sudah masuk list untuk pertanyaan itu. Jadi ditahan dulu di awal-awal. Ya. Jadi mungkin awal ketemu adalah untuk VT dalam musik Hari Musik Dunia itu. Ya, yang kemudian kedua. dikurasi, dipilih apa yang melatar belakangi sehingga pemilihan dari Bung Krimi sendiri kalau harus teman-teman dari Tifa Boy Ratan. Apakah memang konsep musiknya harus bergabung dengan etnis kah atau gimana? Konsep saat itu drum ya. Iya. Harusnya. Universal. Foyer. Voyage of the Drum. Yes, yes. Ya. Ini yang tadi disebut di awal. Ada orang yang jago nge-rap tapi tidak jago bahasa Inggris. saya. Ini. Ya. Oke. Lanjut tuh. Terima kasih udah malu-maluin saya ya. Jadi Iya, konsep utamanya terus, dengan drum. Kalau di Ambon yang karakteristiknya yang memang banyak pukulannya tuh dari tim Amo, dari saya juga kayak merasa yang punya dan sangat produktif tuh kan Sanggar Boy Ratan dan Ketong sangat dekat jadi Dekat akhirnya iya, sepakat. dan ada story yang mau diambil tuh kalau misalnya dari maaf untuk sanggar-sanggar yang ada Kota Ambon, maksudnya kalau Sanggar Boy Ratan ada story bisa Ketong ambil apa mau kalau yang lain ritmenya atau mau pakai ritme apa tapi di Sanggar Boy Ratan kan ada itu Story-nya barangkali itu, nanti apa namanya berkaitan sama drum seperti itu. Oh, dari tema acaranya dari itu tema. yang pertama tuh. Dan Foyer makanya diambil 7 pukulan Boy of diva the dari Drum. Ratan. 7 pukulan Tifa. iya Oh, itu yang jadi ahlinya memang dari teman-teman Tifa Iya, Boy Ratan ini. betul. Oke, mungkin nanti kita akan cerita itu di belakang lagi. Banyak yang kita tahan ya di awal ya. Jadi itu untuk awal bertemu proyek pertama Ya, dari Hari Musik Dunia, kemudian bertemu lagi di kedua di tahun ini nih. Betul? Yes. Betul. Yang kedua 100. namanya adalah Asia Pacific Music Meeting. oh iya, mungkin boleh di offer ke Bapak. Iya. Mungkin KKB bisa cerita lah. Jadi setelah VT dalam musik ini Amo diajak untuk ngisi lagi di Forum Asia
musik Asia Pacific Music Meeting di Ulsan, Korea. Jadi ya teman-teman yang awalnya sudah kerja bareng di VT dalam musik, karena kita kembali lagi dengan konsep yang sama, ya sudah ketemu lagi. Dipoles-poles dikit, materinya Ya, masih bikin tetap fresh. cantik. Oh ya, jadi tambahkan tuh sebenarnya kita diundang, Ambon tuh diundang untuk ke Ulsan, Ke Korea Selatan. Korea Selatan, ya. Sudah Oke. persiapan tetapi karena Covid akhirnya Iya. kita tidak bisa ke sana dan panitia kasih kesempatan untuk kalau bisa buat video biar nanti ditayangkan di sana. Jadi pada saat acara Ulsan Apam itu dimulai, video kita diputar di sana. Oh keren. Iya, Jadi memang teman-teman akhirnya terpaksa harus dengan Bukan terpaksa ya. dengan rela harus Keadaan saat itu karena Iya. angka Covid ya. Iya. meningkat. Jadi kita gagal ketemu Lisa Blackpink. Blackpink Dia tidak jadi pulang ke rumah tua. tidak jadi masuk wilayah. Sakit bro. Jadi ya memang lah satu penyesalan sebenarnya tidak bisa melihat teman-teman ada di Korea. Nah, mereka yang menyesal kita tidak datang. Gila. Adalah turning point yang sangat baik. Jadi materi yang sama dari VT kemudian di tahun ini juga Iya. meeting itu berarti ada perubahan apa aja sih selain kalau memang sama nih maksudnya kalau dibawa ulang lagi apa memang dibawa ulang atau kan memang ada perubahan-perubahan dari segi Ada beberapa perubahan sih, hanya perubahan kecil cuma juga ada tambahan. Kayak tambahan tari dari Sanggar Boyratan juga. oh Dari Sanggar tambah tari. tapi kalau dari segi musikalitasnya sendiri gimana? Aransemennya diganti apa gimana? No. mixinginnya diulang gitu. Dikasih lebih fresh ya, formula baru ya. Iya, Paling video tambahan vokal live record. tambahan Di direct penampilan Iya. dari kawan-kawan Sanggar Boyratan juga. Iya. Tarian. Luar biasa. Oke, kalau gitu saatnya kita beralih ke teman-teman Sanggar Boyratan. Yes. Nah, ini berarti karena materi dari VT dalam musik ke yang tahun ini karena sama berarti mengandung juga cerita yang sama. Nah, kalau Tribuners perhatikan judulnya adalah Perjalanan Putri Tifa. Ini seperti sebuah cerita apa dongeng gitu ya. Nah, itu bisa diceritakan mungkin dari teman-teman Boyratan. Itu maksudnya apa tuh? Kalau dibilang Putri Tifa itu diangkat dari asal usul namanya Sanggar Boyratan. Berarti kita mulai dari awal sekali nih. Ya. Oke, silakan. Jadi Sanggar Boyratan itu diangkat namanya Boyratan. Boyratan itu orang pertama atau moyang pertama yang masuk ke negeri Amusu yang akan meneruskan kultur turun temurun sampai dapat ke kita. Silsilah keluarga atau moyang pertama yang masuk negeri Amusu dan membawa budayanya. Jadi dia masuk ke negeri Amusu itu ada ketemu juga beberapa marga dan terbentuklah itu ensemble musik Tifa yang dimana dikenal Tifa Tujuh Marga. Tujuh Marga. Tifa 7 marga. Ya. Marga apa saja tuh? Kalau boleh tahu, Kak. Marga adat yang ada di di Amusu. Ada marga Siloi, Upela, Majita Putih, Mainake, terus ada Saliha, Akyar, sama Soplani. Namun karena seiring perkembangan zaman dua marga yang ada di pukulan 7 marga itu dua marga udah punah. Punah. Ya. Oke. Jadi tapi untuk yang sekarang nggak ada lagi yang harus memainkan ritme pukulan itu hanya marga tertentu. Sekarang udah nggak ada itu. Tapi pada saat dulu itu marga itu aja yang boleh main ritme pukulannya. Oh, wait. Nggak boleh marga Yang lain main ritme pukulan marga lain. Nggak Oh, jadi ada. misalkan kalau kita breakdown sebentar 7 marga dengan 7 pukulan berbeda. Kan sempat dibilang salah duanya sudah punah, Iya. berarti sebenarnya tidak boleh ada marga lain yang mewakili Iya, pukulan iya. dua ini. Nggak boleh. Tapi sekarang Sekarang boleh. sudah Bebas. boleh. Boleh. Kenapa Bebas, sudah bebas. boleh? Karena
udah ritme pukulan tifa dari Amusu kan udah dipakai Sudah di mendunia, mana-mana. mengglobal ya. Iya. Global kayak Ian dong Jadi- berarti. bisa dikatakan begitu. Oke, lanjut. Jadi nggak ada lagi harus berpatokan pada situ, nggak ada. Kalau berpatokan di situ banyak orang yang pengen tahu main tifa, ya kan? Iya. Kalau dia mau main tifa, nggak mungkin dia harus buat ritme pukulannya sendiri. Padahal ritme untuk ensemble musik tifa untuk itu kan sudah ada. Iya. Kenapa tidak kita lestarikan aja? Iya. Kita kembangkan. Jadi dengan- sekarang udah diajarin di sekolah-sekolah juga. Nah, itu barusan mau coba kita tanya itu apakah memang sudah masuk di Udah masuk dengan program AMU juga dengan AMU. dari AMU lagi-lagi support bekerja sekali sama ya. dengan Dinas Pendidikan, maka diadakan Dinas Pendidikan Provinsi. ya provinsi. Diadakan apa? Masuk Tapi ke bukan kurikulum di provinsi tapi untuk dinas kota. Dinas Oh, dinas kota. Untuk membuat kurikulum berbasis musik tradisional untuk dimasukkan ke sekolah-sekolah. Jadi sekarang udah ada 10 sekolah piloting, 5 SD sama 5 SMP yang sudah menerapkan yang sudah kurikulum menerapkan Kurikulum musik ini, musik, ya. etnik ya. musik etnik, Wah, khususnya keren. musik Tifa. atau buang ada ukulele, Hawaiian, Rebana. dari Berarti kalau dengan adanya masuk musik etnik ini, wah, eksistensi pianika dan recorder bahkan bergeser ini. Iya kan? Setuju. Padahal, wah itu kebanggaan bos. Bisa main musik, pianika bos, recorder. Tapi semenjak ada Tifa kegeser memang ya. Pengaruh Tifa sangat Bukan bergeser. bergeser, kembali. Kembali. Kembali ke awal. Kembali ke jadi di mana Balik ya. karena perkembangan zaman mungkin jadi mungkin anak-anak Milenial. didik sekarang anak-anak milenial udah terpengaruh oleh gadget dan lain-lain, jadi mungkin udah lupa tradisi yang dulu, mungkin musik-musik tradisi yang mungkin dulu terkenal yang membawa nama besar Maluku, Kota Ambon dengan musik tifa tutu buang, ukulele dan Hawaiian dan lain-lain. Kan mungkin kalau tanya kepada anak-anak milenial mungkin sekarang udah nggak tahu. Tapi di mana kita melatih agar budaya-budaya yang diturunkan oleh para leluhur bisa kembali dilestarikan agar Salah berjalan. satunya itu masuk di Ya. jenjang-jenjang pendidikan ya, karena memang dari pendidikan sekolah dasar Ya, itu sekolah dasar. di mana pembentukan karakter dan minat Ya. musik bahkan minat bakat ya. Jadi keren tuh, tidak keren. mau kasih masuk ini kurikulum hip hop kan? Bisa. Sakit. kita tempelan. Kita tidak melanjutkan yang itu ya. Kita tempelan. skip saja bahasanya itu. Jadi tadi disebutkan ada 7 Iya. Ya. jenis pukulan. Itu yang membedakan satu pukulan dengan pukulan lainnya apa? Dia punya ritme pukulannya. Ritme Beda. pukulan. Iya. Mungkin kalau disederhanakan jenis pukulan, bunyinya Iya, beda, Iya, iya, bentukannya iya, beda. iya, Beda ritme kan. Beda. Iya. Oke, bisa di Mungkin Contohkan. Oh, bisa dicontoh. Oh, Bisa. jadi gini, Tribuners ini selalu penasaran terhadap hal yang Iya. jauh dari nalar berpikir mereka, jadi mungkin bisa dipraktekkan biar mendekati lah. Boleh? Boleh. Boleh Tribuners? Mainkan. Penasaran? Mainkan. Iya. Kita lihat, kita dengar. Ini mungkin sambil nanti Kakak Nano jelaskan ya, ini pukulan dari apa tadi? Soplanik misalkan, gitu-gitu ya. Ya. Boleh. Jadi kalau berbicara ritme pukulan 7 marga, di mana ada tifa jikir. Zikir. Tifa Zikir. jikir. Apa itu artinya? Tifa jikir itu tifa yang Suka biasanya- memberi bukan? Bukan. Tifa jikir itu tifa Lebih tawar. Kakak Nano itu lagi rusuh kenapa? Lebih menggunakan tangan. Tangan, iya. dibanding- Kembali ke plesetan. Dibanding pemukul. Dan itu kan menggunakan alat pukul kan, Iya. gabah-gabah untuk alat pukulnya. Ini juga alat pukul Kakak Nano. Lepas aja. Ini alat pukul ini. Jadi tifa jikir ini merupakan ritme pukulan dari marga Pupela juga. Marga Jadi Pupela. ada tifa jikir ada dua, ada tifa jikir sama tifa jikir potong. Wih. Itu bisa aja dari marga Pupela bisa aja, karena satu nama jikir. Tapi ada jikir potong. Di mana tifa jikir itu sebagai ritme dasar, tifa jikir potong itu ritme mengambil setengah nada dari atau Ritme jikir. setengah ketukan dari tifa Jikir biasa. jikir aslinya atau ritme pukulan dasarnya. Makanya namanya potong ya. Ya, Dipotong jikir pajak potong. gitu ya. Oke, mungkin bisa langsung Untuk ritme dipraktekkan. pukulan jikir. Oh, ada penjelasannya. contohnya. Contohnya. Contohnya ini.
Ini dari marga Pupela. Pupela. Nah, ya, seperti Dung, itu. dung, dung, tak, tak. Sumalam pitido. Yes. Keren, keren. Kalau Tifa Jikir potong atau mengambil Setengah. nada setengah Ah, dari ah, itu ritme mana? atau ketukan pukulan jikir. Sebentar, kita coba tebak dulu kan Nano. Berarti kayak tadi tak berarti akan jadi begitu. Bukan, bukan. Jadi, Coba, coba. ini kan Tifa Jikir. Yang pertama. Oke. Tifa Jikir potong. Wih. Ya. Potongnya seperti banyak itu. ya. Iya, Kayak itu. potongnya banyak. Pajaknya juga banyak. Wajarnya juga banyak. Iya, 11% sekarang. Kalau Tifa Jikir potong itu biasa dimainkan marga Siloi. Oh, jadi untuk pukulan Tifa Jikir yang pertama adalah pukulan dari marga Pupela. Pupela. Yang potong lebih Siloi. ke marga Siloi. Siloi, oke. Terus ada Tifa Tasa. Kalau Tifa Tasa itu biasa dimainkan pakai alat pukul. Alat pukul ini ada nama khusus. Gaba-gaba. Pelepah sagu. Tahu Maksudnya kalau- disebut alat pukul Tifa aja gitu. Iya, Pemukul. pemukul Tifa. Bukan stick Tifa, bukan. Enggak. Pemukul. Lebih ke budaya lokal pemukul Tifa. Iya, pemukul. Ya. Kira kan sekarang kan semua udah serba ngeblend gitu toh. Ya. Takutnya memang ada. Oh ya, siap, 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 siap. Sudah ditegur dari sana. Siap, Terus siap. ada ritme pukulan yang ketiga Tifa Tasa. Tifa Tasa. Ya, Iya. contohnya seperti ini. Ya, itu Tifa Tasa. Tifa Tasa itu Tifa jalan juga sebagai ketukan. Tapi Tifa Tasa menggunakan notasi 16. Dia hampir sama dengan Tifa dasar. Kalau Tifa dasar itu Tifa jalan yang menentukan tempo, ketukan, semua ada Tifa dasar. Tapi Tifa dasar menggunakan notasi 1/8 kan. Kalau Tifa Tasa 1/16. Oke. Oke, editor boleh tolong itu apa rumus-rumus di belakang untuk membantu 1/6 dan 1/8 ini? Tolong. Jadi kalau Tifa Tasa itu dari marga Soplanit. Oke, Tifa Tasa dari oke, kita coba menghafal ya. Yang pertama Tifa Jikir dari Pupela. Pupela. Yang kedua Sigir Potong, Siloi. Siloi, yang ini Tasa, Tasa dari Soplanit. Soplanit. Oke. Tasa. Itu ada Tifa Tasa sama Tifa Dasar. Itu sama tapi membedakan Tifa Tasa sama Tifa Dasar itu hanya di notasi. Tifa Tasa notasi 1/16, Tifa Dasar. Tifa Dasar ini berarti bukan pukulan siapa keluarga manapun, bukan? Tifa Dasar itu ada masuk di Masuk pukulan juga? juga iya. Oh, oke, Kalau oke. Tifa Dasar itu dari Maita Putih. Nah, coba. Dari 1/8, kalau 1/16 kan sama aja, cuma membedakannya di notasi. Oh, gitu. Ah. Jadi sudah Sama, 4, iya. 5 nih, 5. Sama-sama Tifa jalan, baru 4. Baru empat. Jikir potong, Tasa, Tasa, dasar. Oke. Sekarang yang Sisa kelima. 3. Kelima. Berarti sisa 3 kan? Ya. Sisa 3. Nah, mungkin bagi-bagi lah. Ini Eh, makan gaji buta semua nih. supaya- Teman-teman ini tuh makan gaji buta nih. Pajak-pajak. Untuk Tifa potong mungkin dari Angga. Oh, Kakak Angga. Angga Potong potong. dari marga mana? Kalau Tifa potong itu dari marga Saliha. Marga Saliha. Kalau Tifa potong untuk ritme pukulannya seperti ini. Bita Tifa potong. langsung mau repek. Gimana nih? Oke, mainkan. Tahan ya. Tahan ya. Oke, oke. Itu dari keluarga Saliha. Tifa potong. Saliha. Saliha. Tifa Potong. Tifa potong. Tadi Zikir potong, ini potong. Iya. Oke, Iya, ini ini pukulan yang kelima. Ya, Ya, bentar. Sebelum lanjut ya Tribuners, tolong dihafal. Nanti ada kuis. Urutkan pukulan Tifa. Inspirasi. Yang benar akan dapat hadiah dari Yamaha, dapat motor. Oke, lanjut pukulan ke-6. Tifa bass. Tifa Bass. Iya. Dari marga. Kalau Tifa bass dari mana? Bagi-bagi. Kakak Angga bagi buat kakak. Oh iya, bisa. Boleh, coba. Kakak Henry. Kak Henry. Supaya jangan gaji buta toh. Kalau Tifa bass ini dari Mainake. Main laki. Oh, kakak Frensky orang nih. Ya. Halo kakak Frensky sama kakak Tony. Masih belum pulang kantor ya. Tifa bass ya? Kalau Tifa bass itu
Tifa bass itu lebih ke low-nya, low. Low. Jadi Tifa yang agak besar kan. Mainnya sing gini. Oke. Oh, Tifa bass. paham. Jadi ini sebenarnya beda ukuran tifanya juga nanti. Iya, Ya. beda. Bunyinya juga kan Langsung beda. ya. Tumben pintar ya. Oke, itu tadi Tifa Bass. bass Tifa dari bass. keluarga Mainake. Tifa bass ada bass 1 sama bass Jadi hari 2. ini kita kuliah 3 SKS, Bro. Oke. Jadi kalau Tifa bass juga ada Tifa bass 1, Tifa bass 2. Oke. Di mana Tifa bass 2 itu juga merupakan selingan dari Tifa Iya, bass selingan dasar. Seperti Kalau dicontohkan seperti ini. mau kembali ke pawangnya ya. Suhu. Tifa bass kan untuk yang ritme awalnya kan. Kalau Tifa bass yang potong. Jadi lebih banyak variasi pukulannya. Mulai penuh ya ini ya. Ya. Oke, yang terakhir berarti. Iya. Oh, pukulan terakhir. Bass 1, bass 2 Bass itu dua pas tadi. udah. Oh, Mas 2. Jadi udah 7 kan. Jadi nanti kita tuh main tutup. Ya, sama Ya ini yang main tutup buang. Kita yang tutup buang. Itu nanti next episode Iya. Kakak kita sediakan. Itu untuk Wiradan sendiri supaya langsung Iya, untuk Oh, pelajaran. iya. IPA. siap. Tapi di mana kalau mungkin banyak Sorry, Kak. jadi Oke. mungkin banyak orang salah paham. Karena biasa dikenal sampai di manca dunia Tifa itu alat musik yang sama dengan tutup buang. Padahal Tapi beda. sebenarnya beda. Beda, ya. Tifa beda, tutup buang Tifa, beda. Tifa. Kalau sama berarti namanya Tifa buang. Bisa. Buang Tifa. Tapi Jangan. tapi di mana untuk mengisi melodi atau instrumen yang membuat suatu ensemble musik untuk ensemble Tifa, di mana istilah instrumen musik tutup buang atau biasa dikenal old tutup buang song. Oh, Tutu buang song. Ya. Keren ya. Global juga ya. Atau instrumen asli dari tutup Tutup buang. Oke. Yang biasa digabungkan dengan Tifa, dengan ritme pukulan-pukulan Tifa yang tadi. Dan tadi Maka jadilah ensemble musik Tifa tutup buang. ini sebenarnya bukan hanya Tribuner saya penasaran, hostnya juga penasaran untuk mendengar. Tapi mungkin bisa di-spill apakah di project yang apa judulnya nih? Project barang ini apakah mewakili 7 pukulan ini ataukah beberapa pukulan saja yang masuk? Iya. Iya. Tujuh-tujuhnya masuk. Iya, Masuk. Berarti Tribuners jangan kemana-mana, nantikan sedikit lagi mereka akan tampil membawakan, betul tampil, bisa. Soalnya kan bapak-bapak ini udah lama ya, tidak manggung ya. Apakah masih punya mental yang sama dan keberanian? Agak ragu ya? Agak ragu juga. Ya, oke kita ulur waktu ya biar latih. Latih ya, biar nggak demam ya. Ya, Oke, sedangkan dulu. Oke, lanjut Kak Nano. Sementara itu sejarah kita udah tahu nih 7 pukulan dari masing-masing Iya. apa namanya masing-masing marga ya. Sekarang lanjut. Bagaimana sejarah Putri Tifa itu? Jadi Putri Tifa itu adalah moyang boiratannya. Ya. Jadi di mana dia dari Banda, dan dari dia kabur dari Banda Eli, dia masuk ke daratan Semenanjung Nusa Niue di negeri Amusu. Oke. Dan dia menetap di situ, dan di mana dia harus mengikuti budaya dengan masyarakat sekitar. Dan di mana perbuatan dia bertemu dengan saudara gandong dari Laha dan dari Tial. Iya. Ya kan. Terus di mana mereka juga dari Laha kan juga ada sebagai kaum muslim ada punya musik rebana juga. Dan Oke. di mana di project ini juga kita ada musik tutup buang hadrat kan. Jadi ada tutup buang hadrat Yang isi sound hardernya dari negeri Laha. Dari Dari negeri Laha. saudara gandong negeri Amusu. Oh, teman-teman di negeri Laha. Iya. Halo teman-teman dari Laha, negeri Laha. Halo, ya, rapper yang sombong. Halo. Jadi perjalanan Putri dia masuk negeri Amusu, terus di mana dia meneruskan menggabungkan yang marga-marga yang mempunyai ritme pukulan itu, maka dia berkembanglah sampai sekarang dengan Tifa 7 marga itu sampai sekarang.
Tapi di mana banyak orang yang tidak tahu karena mereka tahunya Tifa Toto Buang. Oh, Tapi untuk sejarah pukulan Tifa dari negeri musuh itu berasal dari 7 marga. 7 marga. Ya. Nah, kalau tadi Kakak Nano bilang banyak orang tidak tahu, hari ini banyak orang sudah tahu. Ya. Karena Tribuners sangat banyak yang menonton. Aduh, Kakak Nano, thank you. Sebenarnya ini masuk dalam itu kurikulum yang di sekolah Iya, dasar juga? masuk. Maksudnya penjelasan kayak tadi itu. Masuk. Oh, puji Tuhan, syukurlah. Berarti anak-anak generasi-generasi Iya. kita selanjutnya terselamatkan. Jadi di mana kita di kurikulum musik juga bukan berbicara tentang historisnya Tifa, tapi Toto Buang juga. Oh iya. Karena di mana Cuma Tifa, praktiknya Tifa doang, tidak ya? bisa dipisahkan dengan Toto Buang. Iya. Pakai Kalau Tifa tanpa Toto Buang janda dia. komplit. Nah, ngomong-ngomong soal janda. salah program, sorry. Oke, lanjut. Jadi Jangan sepuluh ke atas. Bro. kesukaan kita semua ya. Jadi sejarah ini apakah juga diceritakan lewat penggalan lirik yang teman-teman Iya. tapi dibawakan dengan bahasa Inggris ya? Ya. Kenapa harus bahasa Inggris? Ya karena proyeknya dari luar ya. Ya itu jawaban yang sebenarnya kita sudah tahu tapi Iya, ya iya. karena tidak ada contekan kita coba aja. Jadi ada dua lagu. Boleh agak dekat Bung, sorry. Dua lagu. Nah, lagu yang pertama itu judulnya Tifa Boyratan, itu Oke. dinyanyikan oleh Ian dan KKB. Itu diceritakan memang dari Banda. Kenapa alasan dia dari Banda harus datang ke Ambon? Oke. Nah, itu diceritakan alasan apa. Lebih spesifik lah di lagu ini. Di liriknya. Iya, lebih spesifik kayak kata itu kenapa? Karena dia hamil. Dia hamil itu dari siapa? Sudah. Dari Jangan iya. Anda spoiler. Jangan Anda spoiler. Jadi mungkin setelah ini teman-teman akan perform lagu itu. Iya. Setelah itu kita akan coba breakdown lah liriknya jelas. Iya, lah. iya. Asingnya acara. Terus ada episode lagu yang kali ini kedua. sangat berbobot. Terus lagu yang Yang kedua kedua? ada itu yang dinyanyikan Ichi dan Edwin Ichi Grizzly. Oke. Nah, itu nyanyi satu lagu yang namanya Toki Toki, tapi lagu itu kita kemas lebih kekinian, lebih modern karena dipadukan dengan permainan pad MIDI ya. Oh, dari Jadi segi musiknya juga iya, dari modern, segi musik musiknya, modern. Iya. EDM gitu ya. Iya. sama Ya. Ada DJ EDM Edwin nya tuh Cuka. modern ya? Bukan. Ya siapa tahu kan musik modern. Gitu. Oke. Jadi kita mau coba tampil lagu yang ini biar nanti jadi mungkin penjelasan tentang Putri Tifa dan perjalanannya dari segi bunyi musiknya telah terwakilkan dengan pukulan-pukulan dari kakak-kakak Sanggar Boyratan, sementara secara lirikal juga diwakilkan oleh teman-teman. Right. Yeah, that's right. Ya. Ini In menghancurkan English. martabat itu dengan sekejap mata. Oke, tanpa banyak basa-basi di Tribuners, kita akan coba mendengar lagu ini. Tifa Boyratan, betul judulnya Tifa Boyratan. Yes. Yang akan teman-teman bawakan. Mungkin kita akan standby 2-3 menit dulu. Operator, editor andalan kita mana? Hilang. Oke, kita standby sambil loading alat-alat. Teman-teman stay terus. Itu jargonnya Grizzly. Oi.
Hey, so there was a king, King Lotaka. From Banda, he has 6 boys and a daughter. The daughter is the main of the story. Her name is Boratan in the beginning of the lore. One day they went fishing and got fish lucky. They call it boy keke. It's a small fish. Boratan play with the fish, then bite it. It's liquid. Swallow it and then she got pregnant. The king blamed all the boys because she pregnant, but then there's no proof that the boys did that. Well, none of the boys behind the sister. The moral is gold and way more than a silver. King kicked out Boratan from the banda. Sell with Josepa and arrived Swamuina. So I tell you this first is just the first. You will know the words in the second drop. Hey. That day she went out, don't know where to go. Sailed by the raft where the ocean flow. She brought the baby, whose fur was a fish. Every time they ride the land brings of a sis. The journey and landed in Mahusu. Decided to stay as the first to walk, and the name has been changed Into Siloy. It means Saloy as a memory of basket. 6 brothers go, try to find her. Can't go back home, you met a sister. So that's don't fail. Scatter everywhere in every kampong they live, but the boys still tied. One day, boy Rata searching the others, he bit in the teeth, want to call all the brothers. To ensure the call, but the rest are null. This eventually be the pack of a Gando. Boy Ratan. Creamy, Saya lebih cocok daripada kau di Boy Ratan itu. Tapi keren. Teman-teman Boy Ratan dan para rappers keren. Tepuk tangan dulu dong. Penampilan yang sangat luar biasa. Meskipun diiringi dengan teknis yang tidak begitu oke. Tapi berhasil dieksekusi dengan baik ya. Kita harus jujur ya ke penonton itu ya. Tapi yang paling menarik sebenarnya bukan apa yang mereka bawa hari ini ke Tribuners, tapi yang menarik hari ini adalah komen di kanal YouTube kita. Ini sudah diserbu. Mungkin sebelum kita lanjut membahas materi lagu ini, kita sapa-sapa dulu Tribuners yang sudah bacot di kolom komentar kita. Ada dari Anna Bye Bye.
Ana bye-bye, komen seng bye-bye. Beta paling fans Kakak Angga. Weh. Kakak Angga ini kan ada lagunya itu. Kakak Angga sandar di jembatan. Oh, itu. Lanjut, Ambon City of Music maju. Wih, official ini. Official? Yes. Official? Yes. Wah, sekali lagi tepuk tangan buat Amo. Dan juga Dinas Pendidikan Kota. Pemerintah kota. Kemudian ada dari Talayane. Kakak Nana ketawa siapa ini? Talayane. Barto deng Hendrek. Dia mengerti. Ini teman-teman yang mau kayaknya ya? Betul? Ya. Sudah sangat mudah teridentifikasi. Franklin Siloi. Ah, ini yang punya pukulan kedua nih. Hah? Hafal ya. Pemain Tifa juga dia. Oh, pemain Tifa. Dia generasi ke 7 atau 8 generasi ke-8 dia. Oh, ini ada generasi-generasi kayak chipset ya? Regenerasi. Betul ya kayak chipset ya? Memainkan Tifa jikir potong dia. Andalan banget dia. Andalan. Ah. Tapi kenapa tidak bisa datang hari ini? Kerjaan. Oh, sibuk. Oke, memang cuan lebih penting. Waktu mahal. Skill Anda waktu mahal. Oke, lanjut ada Gisel Telusa. Kakak Nano, Kakak Hendrik, Kakak Angga dan Bebeto terbaik. Tepuk tangan dong untuk Gisel. Thank you. Si Rait. Siapa yang mau tahu si Rait nih? Si Rait, Teus pulang ke Tomabar. Ini sama. Mantap, lobby. Aduh, ada Andre Siloi, gas, Elton Siloi. Oh, ini Siloi kansnya besar sekali ya. Kalau Elton itu juga ada Salah satu pemain juga. anggota dari VT kemarin. Oke. Itu sebenarnya banyak ya, cuma tidak bisa hadir karena ya studio kita kecil ya. Habis ini potong gaji. Habis itu ada Elton. Habis ini Iko Onak di Mama U. Wih. Kakak, host bisa Iko kak? Top. Ana bye-bye, komen untuk yang kedua kalinya. Sepertinya tidak digubris dia, agak jumawa ya. Ibet, tahan napas Ibet, dia bikin malu-malu keluarga. Maksudnya Ibet keluarga dengan Ana bye-bye atau gimana sih? Seng kenal, iya sih, seng penting sebenarnya. Tolong operator blok ini dari akun YouTube kita ya. Ana bye-bye ini. Di blok langsung aja. Ada Franklin Siloi, Berto bicara dulu. Boy Ratan is the best, banyak sekali. Ao Koko juga yang bicara rindu. Rindu dengar dia suara. Wih sadis. Koko Jua yang bicara, rindu dia pun suara. Wey. Siapa nih Marita? Nih. Itu lucu. Nano kasih beat. Aduh. Oke, abis ya. Oh, ada terakhir. Berto cerita dulu, jangan terlalu badiam. Verjo Yubel Mainake. Waduh. Thank you Tribuners yang udah banyak meramaikan ya kolom komentar. Sekarang kita mau lanjut cerita nih. Tadi kan udah dibahas dari segi musikalitas. Pukulan-pukulan TV-nya. Nah, tadi tuh lirik-lirik bahasa Inggris tuh sebelum perform tadi kan kita sudah sama-sama bilang kalau teman-teman akan mencoba menjelaskan ceritanya. Mungkin dari yang tadi verse pertama ya, Kakak BI. Oh Ian. Oh Ian yang tadi. Oh Ian tadi nyanyi. Oh, oh Ian bisa jelaskan tuh arti atau makna lirik yang Ian tulis apa tuh? Sama terjemahannya tolong. Oke, kalau pakai terjemahan kayaknya banyak. Oke, mungkin bisa dicerita. Paling overall aja kalau Oke. bagian. Jadi kalau lirik dari lagu Tifa Boyratan itu saya sama Kakak Beri itu dibagi dua tentang dari overall story-nya semua itu. Oke. Jadi bagian saya itu cuma mengenalkan kenapa Putri Boyratan dibuang dari Banda ke sampai di Ambon. Itu masalahnya kenapa diusir dari sama King Lautaka, Raja Lautaka dari Banda sampai ke Ambon.
Terus kemudian sampai di Ambon dia ngapain aja kayak gitu. Ngapain dia, Man? Apa namanya? Sampai di Ambon itu Datang ke tribun. Wah. Cocok nih. Rekrut nih. Oke, lanjut. ya overall sih kayak gitu. Yang berikutnya yang apa namanya pengenalan lebih dalam waktu di apa namanya Putri Boy Ratan itu sampai di Amausu itu ngapain aja itu Verse-nya lebih ke KKB. Oh, jadi partnya Ian adalah menjelaskan kenapa dia diusir dari diusir Banda dari- karena tadi siapa? Yang Taka apa itu apa? Raja Lautaka. Raja Lautaka Raja Lautaka. Jadi si Putri Boy Ratan diusir. diusir. Tapi cerita gini gosip nggak sih? Maksudnya bukan gosip ya? Maksudnya bukan lagi Putri Boy Ratan tuh dapat usir. Bukan. Bukan, Tuh. Pak. Yang model ini bukan gibah, review. Ya. Jadi kalau orang gibah datang itu review. Oh, itu review. Agak menyelamatkan. Oke. Mungkin next KKB bisa melanjutkan dari yang telah dimulai oleh Ian. Alpha Omega. Yo. Jadi ya di lagu yang beda dengan Ian bawa, Ian itu intro secara umum kenapa dia diusir, Mysterious Pregnant itu. Kemudian Oh, sorry, Mysterious Pregnant. Pregnant ya. Nah, kalau yang soal misterius itu kan apa namanya diusir karena yang itu apa namanya hamil secara tiba-tiba. Nah itu Secara misterius. cukup unik sih. Soalnya ceritanya itu dia cuman apa namanya main sama ikan terus ketelan Lalu hamil. lalu hamil. Nah waktu hamil itu dicurigai sama si rajanya itu kalau salah satu dari saudara-saudaranya itu yang apa Menghamili. iya pelakunya kayak gitu. Itu Ada rekaman CCTV-nya nggak? sejauh ini enggak Oke, lanjut mungkin langsung dari KKB boleh? Ada kakak. Boleh. Pakai drone. Kalau yang itu pakai VPN dapat. Woi. Jadi ya kita punya cerita rakyat memang unik ya. Iya. Ini cerita Boy Ratan ini kan artinya dia tidak bersumber dari tuturan orang Amausu saja. Mereka punya gandong juga punya versi sendiri, bahkan ada juga cerita dari tempat lain yang masih butuh dicari koneksinya. Benang merahnya hilang cukup banyak, tapi di verse 2 ini yang coba dijelaskan adalah cerita ketika dia lari dari Banda, dia singgah di mana di tempat di mana dia menangis, ingat Banda dan ingat perlakuan ayah. Ketika nangis itu pulau pecah. Jadi ada juga cerita dulu kenapa kita satu tapi pulau-pulau jadi pecah karena tangisan itu. Lalu dia masuk ke Amausu, dia ada bawa juga Tifa. Nanti dengan Tifa itulah di Amausu dong kembangkan pukulan Tifa 7. itu. Ya. Oke. Ya, dan Boy Ratan sendiri memang disebutkan moyang dari marga Siloy ya di Amausu. Orang ganti nama dan menjadi Siloy. Itu. Jadi dulu ada cerita bagaimana caranya dia cari dia punya saudara gandong adalah dengan memukul Tifa dan tunggu apakah ada jawaban. Ternyata Balasan Tifa balasan itu. bunyi Tifa itu bunyi dijawab dari seberang. Jadi ketemu. Tapi yang lainnya itu yang tadi kita bilang benang merahnya hilang. Jadi ya versi banyak tapi yang baru ketemu 2, Laha, Tial, Amausu. Itu 3, Lahat ya, maksud 3 Kak. Ya. 2 gandong. Oh iya, siap. Saya salah. Berarti tadi disinggung bagaimana Putri mencari gandongnya dengan memukul Tifa Tifa, dengan iya. balasan. Berarti zaman dulu ini bisa dikatakan Tifa ini sebagai media komunikasi. Iya, betul. Woi, pembahasannya berat ini. Itu gimana tuh? Maksudnya sampai hari ini apakah memang apa sih ya istilahnya kayak roh itu mau coba dilestarikan atau ditebar oleh teman-teman dari Sanggar Boy Ratan sendiri terkait sejarah ini, bagaimana melihat Tifa dulu dipakai sebagai alat komunikasi dan lain-lain gitu. Maksudnya disederhanakan gini, agak beribet ya. Maksudnya disederhanakan apakah memang Tifa melestarikan Tifa ini teman-teman lakukan itu sebagai komunikasi musik ataukah memang cuma sekedar ya main aja gitu sampai hari ini. Jadi kalau berbicara soal
Tifa sebagai komunikasi, Tifa ini mungkin dilihat sederhana, tapi maknanya banyak. Iya. Nah, ini enak yang banyak-banyak nih. Karena Tifa bukan hanya dari Maluku, Tifa juga dari Papua. Oh ya. Dan perjalanan sejarah Tifa di Papua juga berbeda dengan Tifa Iya, yang ada di benar Maluku. Jadi kalau Tifa di Maluku, untuk ritme pengiring, untuk mengiringi lagu-lagu atau nyanyian, punya ritmenya berbeda. Tifa ini kan dia punya bunyi dum dan tak. Dum dan tak. Ya, tidak ada bunyi lain, dum dan tak. Kalau dipukul di bagian kulit lain bunyinya tetap membran ya. Jadi kalau bicara flashback ke belakang, pada zaman dulu itu orang tua itu biasanya menggunakan tifa ini bukan hanya sebagai instrumen musik, tapi di mana menggunakan tifa, orang tua dulu menggunakan tifa sebagai media komunikasi. Yes. Di mana untuk misalnya mau tabaos, karena dulu kan belum ada toa, Belum ada WhatsApp. Ya, belum ada WhatsApp. Jadi dimana kalau mau mempertandakan orang meninggal atau mau mempertandakan panggil warga untuk kumpul untuk mengadakan rapat, itu beda bunyinya. Tifa juga, iya. Jadi tifa itu banyak makna, banyak fungsi yang ada pada tifa. Tifa digunakan sebagai penyemangat pro menggurebe. Iya. Jadi tifa ini dia lihat kecil begini tapi banyak arti, banyak makna yang terkandung pada tifa. Jadi salut pada tifa. Dan Kalau bicara anak-anak sekarang banyak yang tidak menghargai alat musik tifa. Mungkin mereka anggap tifa ini tifa alat musik. Tapi kalau zaman masih ada opa dari saya, kalau ada orang yang duduk di atas tifa atau ada orang yang kesenggol tifa, Sepak. Rotang malintang tulang belakang. sepak. dapat sepak. AK-47 kena. Jadi kemarin itu waktu proses kreatif dan kita observasi banyak hal itu, menurut Kepala Sanggar Boiratan sendiri, hubungan tifa antara Basudara Pela ini juga cukup kuat ya. Ketika orang Amausu bikin tifa, yang sediakan kulit sapinya Dari Pela. Basudara Muslim dari Laha, Tial, gitu ya. Wow. Ya. Keren. Itulah hubungan. Jadi Pela ada Gandong. koneksi yang kuat selain dari sebagai alat musik juga kerekatan. Iya. Memang pas disinggung tadi soal komunikasi tuh tidak ada di contekan ya, tapi memang Freestyle bro. yes, this is hip hop man, yo, you know. Asik. Tapi tadi disinggung, dibilang Tifa ini banyak makna, padahal bunyinya hanya dum dan tak. Ya. Keren itu, dum dan tak bisa lepas. Garing sekali. Kalau dibilang tadi kulit dari saudara dari Saudara Muslim, ya? musuh, Ya. tifa dibuat negeri musuh tapi saudara kandung dari musuh. Kalau mau dia artikan rotan ini sebagai pengikat. Yes. Filosofinya nih. Oke, kita Rotan sebagai pengikat. Dimana kalau rotan ini dia agak kendor, maka tifa bunyi tidak normal. Iya, membrannya juga longgar gitu ya. Jadi di mana tifa ini dalam filosofinya kalau tidak ada kulit tidak bisa bunyi. Tidak ada bunyi dum dan tak, hanya bunyi kayunya aja. Coba Krimi bisa diterjemahkan ini bunyinya apa? Ini kan dum dan tak. Ini tok dum dan tak tok. Kalau ini filosofinya apa nih yang biru nih? Tidak ada. Oke. So, sorry. Next nih. Ini kan udah 2 tahun berturut-turut nih. Kolaborasi. Apakah jalinan kolaborasi ini hanya terhenti di project-project ini ataukah memang disembari proses kreatif produksi lagu Tifa Boiratan, apakah memang tersempil sedikit-sedikit ide mungkin next coba kita buat satu video atau coba kita buat satu garapan apa gitu, apakah ada? Mungkin mereka tampak berhati-hati dalam menjawab hal ini, kita lihat. Sangat bijak ya. Kalau saya pribadi sih ada beberapa. Spill. Harus wajib di sini, wajib spill. Karena kalau bilang rhythm, Boiratan sangat punya rhythm yang bisa diambil
ceritanya kan punya story-nya gitu. Jadi kayak adalah mau dibilang di sini juga, tapi ada sudah disiapkan tapi belum sempat bicara. Lebih dimatangkan konsepnya dulu baru nanti dibicarakan. We'll see lah ya. Tapi sudah ada. Ya. We'll see ya. Ya. Surprise, mama papa. Ibet sendiri nih, yes. I like you. Nice. Yes, of course. Oke. Nah, Ibet nih kan backgroundnya juga adalah produser musik. Ya. Apakah tidak tertarik nih sampel dari Tiffany kan? Ya. Jadi Gurih-gurih sampel yang gimana? kemarin itu, yang proses recording itu. Oke. Jadi itu ada waktu di teman-teman Tifa Boyratan, jadi kayak pukul Tifa cuma pakai tangan, terus tutup, terus pakai gaba-gaba. Pukul Ya. Tifa. Habis itu tutup, nah itu kita save semua Pak. Oh, jadi gitu. udah ada Pak. Nanti Jadi- teman-teman Tribuners yang mau minta kita share. Beli ya. Gratis. Gratis doang. Harga murah, waktu mahal. Wih. Oke, keren. Jadi sangat dimanfaatkan ya teman-teman Sanggar ini ya oleh teman-teman rappers ini. Ada pemanfaatan balik dari teman-teman Sanggar. Apakah punya project lagu yang minta ditulis liriknya? Ya ini kan project kolaborasi ya. Jadi harus menguntungkan kedua belah pihak dong. Jangan apa memang bayarannya memang sudah segitu? Mungkin dari teman-teman punya project sendiri yang minta dibantu apa? Kalau kami dari Sanggar mungkin untuk bicara soal project kayaknya nggak ada. Karena terlalu sibuk job ya. Ya, job. Undang di sini sana. Iya. Waktu mahal, Bro. Waktu apa? Betul. Tapi kami di sini dari Sanggar Boyratan siap gimana kalau Amu atau dari teman-teman hip hop rap atau dari manapun dari teman-teman Tribuners juga Wah. kalau mau datang ke Sanggar Boyratan untuk minta bantu untuk Apapun. untuk apapun itu untuk kolaborasi atau apapun kami siap. Wah, itu Tribuners satu lampu hijau dari teman-teman Sanggar Boyratan tuh yang mau tahu lebih banyak lah tentang sejarah musik dari Sanggar Boyratan atau sejarah berdirinya, bukan cuma musiknya, tari juga ada ya. Boleh langsung main-main, lokasinya di Amausu. Tanya aja dari ujung Amausu sampai akhir Amausu semua tahu Sanggar Boyratan. Betul? Betul. Ya, betul apa Bukan benar? cuma itu. Bukan cuma itu. Wah, bahasanya iklan Sagu sekali. gula juga itu bisa di sana. Enak bos. Aduh. Ente main ke sana punya motif. Iya motif. Sagu gula, motivasi. Salah satunya Sagu itu. gula. Oke. Sanggar Boyratan. Totalnya ada berapa orang sebenarnya di Sanggar Boyratan? Kalau Yang untuk personil- Tifa. Kampung tuh, Bro. Serius? Kampung. Ya. Serius? hampir satu kampung bisa. Menyesal tanya. Generasi. Iya. Oh iya, di generasi. Ada angkatannya. Angkatan. Jadi setelah ini mungkin bapak-bapak ini akan jadi alumni ya. Betul ya? Alumni. Senior. Oh, sudah alumni. Mas ada di bawah. Ada juga di bawah. 3 generasi di bawah kita juga. Oh, lalu kenapa begitu marah untuk mengambil proyek ini kalau sudah alumni ya? Maksudnya kan adik-adik ini juga butuh uang gitu loh. Sebagai penyeimbang karena rappernya Iya, umurnya iya, kayak gini ya, yang mesti Kita itulah lihat dulu, Pak. Iya. tanpa coba kita buka, mereka membuka diri sendiri. Iya, Pak. Tidak, kakak ini sayang kalau ada-ada yang ambil uang habis di Kinder Joy. Kinder Joy sudah dapat. Itu sangat sakit ya, sangat sakit sekali itu. Jadi ya lagi kita ulang informasi untuk Tribuners mungkin yang mau main-main, mau cari tahu bisa berkunjunglah ke Sanggar Boyratan di Amausu. Atau mungkin yang mau push rank tadi yang sudah ditunggu di lobby boleh bisa dibantu juga. Oke. Thank you operator, dan tidak terasa kita sudah 1 jam terlalu asik ya ngomong musik ya. Padahal tidak. Kita kayaknya sudah harus mengakhiri perjumpaan ini. Nanti kita akan coba undang si Boyratan di edisi khusus, kita ngulik lebih jauh lah tentang Tifa-Tifa. Hari ini kita spesial dulu tentang kolaborasi ini. Dan next kita berharap juga tidak terputus jalinan kolaborasi ini. Amin, Mungkin hari ini musik, mungkin next bisa di skala yang lebih besar. Lebaran Ada tiap hari, teater. Bro, biar enggak putus silaturahmi. Weh, ngopi lah. Oke, bahas prediksi bola ada. Oke, terima kasih teman-teman Tifa Boyratan, Sanggar Boyratan dan juga KKBI, Krimi, Ya. Ian sudah meluangkan waktu yang cukup panjang ya dari tadi untuk
bertahan di sini untuk ngobrol, untuk berbagi banyak hal, dan semoga Tribuners juga mendapatkan banyak pengetahuan baru, banyak insight baru, dan juga mengenal para artis-artis hebat ini, dan tetap jaya musik lokal Kota Ambon kita bersama. Dan di akhir acara ini kita tidak lupa untuk mengucapkan ya, selamat ulang tahun Kota Ambon yang ke-447. Kak kami kenapa tidak mengucapkan selamat ulang tahun? Oke? Tanggalnya benar. Proyek tambah banyak proyek. Editor's cut, ini ada versi editor's cut. Oke, thank you, sampai jumpa lagi di next episode, dan amatum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.